Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Share Soal bersama saya Prawira yang merupakan mahasiswa D4 PKN STAN. Nah, di sini saya akan berusaha untuk membahas soal TWK yang kemarin keluar di salah satunya di SKD yang kedinasan ya. Nah, itu ada sahabat kita membagikan FR, membagikan soal-soal. Dia mengatakan kalau Bhinneka Tunggal Ika itu banyak keluar. Bahkan ada yang bilang di tes yang kemarin itu dia mengatakan ada 5 soal Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi setelah saya ulas ternyata ada banyak soal Bhinneka Tunggal Ika dan saya berusaha merangkum dan bisa membahasnya di sini bersama teman-teman. Nantinya diharapkan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencoba CPNS gitu atau kedinasan tahun depan. Oke, langsung saja kita akan coba ulas atau bahas soal-soal yang berhubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika, tepatnya untuk TWK SKD, bisa untuk CPNS maupun kedinasan. Langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Nah, jadi di soal nomor 1 ini gini kata soalnya: sebagai negara yang telah merdeka begitu lama, Indonesia dalam menjaga keberlangsungan serta menjaga keutuhan bangsa perlu menciptakan berbagai pembangunan, khususnya sumber daya manusia yang unggul, inovatif, berbudaya, serta berkarakter. Hal ini dilakukan untuk menjaga NKRI dari berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dari berbagai sisi. Pembangunan yang baik harus bisa tetap berlandaskan pada kebinekaan sebagai dasar ideologi yang menjadi dasar pondasi bagi Indonesia dari zaman dahulu hingga masa yang akan datang. Berikut merupakan alasan pentingnya pemahaman tentang kebinekaan. Itu penting bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Oke, jadi soalnya adalah dia nanya kira-kira alasan yang paling tepat adalah tentang pemahaman kebinekaan bagi pembangunan masyarakat itu apa? Ingat ya, di soal ini dia berfokus kepada ini teman-teman. Jadi dia itu berfokus kepada alasan pemahaman tentang kebinekaan dan dia menanyanya tentang ini ya, pembangunan masyarakat. Nah, jadi kira-kira kebinekaan itu, kita ketahui bahwa kebinekaan itu adalah bagaimana caranya Indonesia itu bisa bersatu. Nah, walaupun kita tahu bahwa ada banyak suku, budaya, ada perbedaan agama, perbedaan ras dan lain sebagainya. Nah, walaupun ada perbedaan, namun kita harus tetap bersatu, dan dampak dari adanya bersatu itu adalah ya ini, pembangunan. Nah, dampak adanya kita bersatu yaitu pembangunan masyarakat yang berkelanjutan atau bahasa istilahnya sustainable. Nah, jadi kalau kita berbicara pembangunan, tentunya tidak akan berjalan dengan baik kalau kita tidak bersatu, dalam artian masih ada konflik terkait ras, agama, gitu ya, suku. Nah, itu tidak baik untuk pembangunan. Salah satunya itu di soal ini tentang bagaimana kita membangun masyarakat yang baik. Oke, kita coba jawab ya. Apakah A? Yang A ini dikatakan bahwa pembangunan itu penting bagi terciptanya perekonomian yang berkelanjutan dalam menciptakan ketahanan bangsa. Oke, kalau berbicara pembangunan masyarakat, nah itu masih belum pas ya, karena dia membahas tentang perekonomian. Jadi kita berbicara tentang pembangunan masyarakat ya. Nah, ini masyarakat ini. Kemudian nomor 2 atau B, regenerasi kaum muda harus dilakukan demi terciptanya generasi penerus, terutama bagi pengembangan SDM di Indonesia. Oke, jadi kalau kita lihat di sini semacam kita meregenerasi kaum muda. Jadi bagaimana cara kita itu menciptakan pengembangan SDM di Indonesia? Nah, ini kurang tepat, masih nanggung ya, karena dia bagaimana tentang pembangunan masyarakat. Kemudian yang C, pembangunan tanpa ada Pancasila bisa membuat Indonesia lebih maju, terutama dalam menarik perhatian generasi penerus. Nah, kalau yang C ini agak aneh ya, karena dia berbicara tentang pembangunan Indonesia yang lebih maju, walaupun ada istilahnya apa ya, Pancasila. Kemudian yang D, menciptakan fondasi yang kuat untuk perdamaian, toleransi, dan kolaborasi yang diperlukan untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Oke, jadi kalau kita berbicara penting kebinekaan bagi pembangunan masyarakat, yang tepat itu adalah D. Kenapa? Karena dia lengkap ya, karena ada istilahnya dengan adanya pembangunan masyarakat sebagai dampak dari kebinekaan, itu akan menciptakan fondasi yang kuat, terutama untuk perdamaian, toleransi, kolaborasi. Nah, dan itu bermanfaat juga untuk mengatasi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks. Oke, soal selanjutnya. Nah, jadi di soal nomor 2 ini dikatakan bahwa Indonesia itu memiliki beragam suku, ras, bahasa, dan agama.
Keberagaman tersebut dibalut oleh sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah melekat di sanubari jiwa setiap warga negara. Hal ini bisa terlihat dari sikap toleransi dan menghargai tanpa memandang jenis suku serta ras apapun. Namun demikian, akhir-akhir ini kita mendapati info yang beredar di masyarakat bahwa telah terjadi isu diskriminasi, rasisme yang mengakibatkan gejolak di beberapa daerah tertentu. Oke ya. Menurut saudara, cara yang paling ampuh dalam mengatasi permasalahan rasisme adalah, nah jadi di soal ini menjelaskan bagaimana kita tahu bahwa akhir-akhir ini ada info yang beredar bahwa ada istilahnya ada diskriminasi terkait rasisme, dan itu kita nggak usah dibilang ya, karena kita cukup tahu aja permasalahannya itu. Dan gara-gara diskriminasi ini ada yang mengakibatkan gejolak di beberapa daerah. Nah, jadi permasalahan rasisme ini jangan dianggap sepele ya. Jadi kita anggap penting, itulah gunanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi masalah rasisme gitu ya, penindasan beragama, penindasan ibadah gitu, dan kita nggak boleh seperti itu ya. Oke, jadi di soal ini dia nanya, cara yang paling ampuh dalam mengatasi permasalahan rasisme adalah gampang, kita cari aja yang nanti jawabannya itu ada semacam kesetaraan, keadilan gitu, yang mana kita nggak boleh beda-bedakan gitu ya. Maka kita coba cek. A. Melakukan seminar bela negara disertai dengan penanaman nilai-nilai Pancasila secara eksplisit. Ini bisa, namun kalau menurut saya kurang pas karena bela negara ini itu salah satunya itu dibuat mengatasi permasalahan Indonesia dari luar negeri. Jadi bukan hanya permasalahan internal ya. Jadi bisa, tapi masih kurang nendang lah kalau saya bilang, kurang tepat. Kemudian yang B, meningkatkan kegiatan gotong royong di lingkungan daerah sekitar agar terciptanya keharmonisan dan kerukunan. Nah, ini bisa nih. Tetapi kita lihat lagi mana yang paling tepat. Yang C, memperjuangkan kesetaraan hak. Oke, ini lebih tepat ya. Kesetaraan hak dan membangun persatuan antar suku. Nah, ini apa lagi? Suku bangsa khususnya dari berbagai daerah. Oke, ini paling tepat ya, C. Kita cek yang D, mengikuti pendidikan pelatihan keilmuan masyarakat yang berlandaskan Pancasila. Oke, dari A, B, C, D, teman-teman harus fokus. Yang ditanya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan rasisme. Maksudnya gini, ada suatu ras yang dianggap atau suatu suku lah katakanlah. Nah, dia dianggap kurang baik dianggap oleh suku lain. Nah, jadi suku yang dianggap kurang baik ini tentunya merasa dia itu semacam direndahkan derajatnya. Nah, jadi tugas kita adalah bagaimana caranya mengangkat suku yang tadi kita anggap rendah. Itu kita anggap setara sama kita. Kita ini sama loh gitu. Kita ini sama, kita ini setara. Nah, maka yang kita tuntut adalah bagaimana caranya kesetaraan hak itu terjamin dan terjalin dengan baik di antara sama masyarakat. Walaupun ada A, B, C, atau D, tapi yang paling tepat adalah C. Soal nomor 3. Pendidikan kewarganegaraan telah ada sejak era kemerdekaan dimulai hingga saat ini. Hal ini tertuang di setiap mata pelajaran dari tingkat dasar SD mungkin ya hingga tingkat tinggi ya perguruan tinggi. Mengingat pentingnya menanamkan pemahaman terutama terkait kewarganegaraan di era globalisasi saat ini. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengenalkan peran kebinekaan sejak dini. Pengenalan terkait kebinekaan merupakan hal yang penting ditanamkan selain penanaman pemahaman ilmu pengetahuan umum lainnya. Berikut ini cara pendidikan dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan kebinekaan, yaitu jadi saya rangkum ya. Jadi di soal ini dia membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, atau mungkin teman-teman yang agak berumur ya. Nah, jadi kewarganegaraan ini kalau kita dulu PPKN. Nah, kalau sekarang diganti dengan kewarganegaraan. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi dikatakan bahwa kita harus menanamkan pendidikan kewarganegaraan itu sejak dini dari mulai SD bahkan hingga kuliah atau tingkat tinggi. Jadi ditanya adalah kira-kira bagaimana cara pendidikan tersebut itu menggunakan perannya dalam promosikan kebinekaan. Kita coba cek ya. Intinya adalah bagaimana dia itu mempromosikan kebinekaan. A. Pengenalan kebinekaan dapat dilakukan melalui workshop atau seminar. Jadi kalau berbicara workshop itu bagus, tetapi terkadang workshop atau seminar ini itu kurang rutin kalau menurut saya. Nah, jadi kita buat aja dulu bisa, tetapi kita cari yang lebih tepat. Yang B, masukkan kurikulum yang mencakup aspek kebinekaan, memperkenalkan siswa pada berbagai budaya dan mempromosikan berbagai pemahaman dan toleransi. Jadi yang tepat ini ya masih bisa nih kita anggap, karena dia mengatakan bahwa jadi peran kewarganegaraan itu untuk mempromosikan kebinekaan dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, kalau sudah masuk ke kurikulum maka akan berkelanjutan ya dari mulai SD hingga
pendidikan kewarganegaraan sampai dia nanti ke kuliah. Masih bisa ya. Kemudian mengikuti lomba 17 Agustus sebagai bentuk kepedulian kita dalam memperingati Hari Kemerdekaan dan Perjuangan Pahlawan. Ini kurang tepat ya, karena bagaimana cara mempromosi kebinekaan, justru ini malah semacam meningkatkan rasa cinta tanah air sini. Nah, kalau 17 Agustus ini gunanya salah satunya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Jadi yang lebih tepatnya itu kita cari ya. Kemudian yang D, melakukan kegiatan upacara di setiap hari Senin di sekolah serta memberikan pemahaman terkait Pancasila. Nah, ini hanya hari Senin, jadi masih belum tepat. Oke, jadi jawaban tepat adalah kalau menurut saya yang B, karena di dalam kurikulum, kalau seandainya kita mensisipkan atau menyisipkan istilah kebinekaan tidak hanya di kewarganegaraan, itu akan lebih tepat semacam di bahasa Indonesia atau di keagamaan gitu kan. Kalau dimasukin kurikulum, nanti secara nggak langsung siswa akan lebih paham tentang arti kebinekaan yang sesungguhnya. Oke, lanjutnya kita masuk ke nomor 4. Di era modern seperti ini, kita sangat menyesali bahwa banyak sekali remaja yang tidak berakhlak dan berkarakter. Hal ini bisa terlihat dari berkurangnya rasa saling menghargai dan menghormati, khususnya kepada sesama warga negara Indonesia dalam hal agama dan budaya. Pemerintah juga memiliki peran penting, terutama dalam memberikan pengarahan serta pengetahuan mendalam terkait pentingnya toleransi dan tenggang rasa sesama warga negara meskipun berbeda suku, agama, dan bahasa. Hal yang dapat dilakukan untuk mendorong kebinekaan di masyarakat adalah A. Ikut berperan aktif di Karang Taruna khususnya di wilayah masing-masing sebagai bentuk kepedulian kepada desa. Oke, kemudian yang B, menciptakan suasana rukun dan harmonis mengingat warga negara Indonesia memiliki kultur yang beragam satu sama lain. Yang C, memberikan sumbangan tenaga dan materi terutama dalam kegiatan kampung. Yang D, menjadi contoh yang baik dalam perilaku, terlibat dalam kegiatan lintas budaya, dan mempromosikan dialog serta saling toleransi dalam lingkungan kita. Oke ya, jadi inti soalnya ini kita tahu bahwa di zaman ini masih banyak ya remaja-remaja yang kurang sopan. Masih kurang saling menghargai lah, nih, khususnya kepada warga negara yang berbeda agama gitu ya, berbeda budaya, terkadang kita kurang menghargai menurut soal ini ya. Nah, jadi kira-kira menurut teman-teman untuk mendorong kebinekaan di masyarakat bagaimana atas dampak adanya era modern tersebut? Oke. Jadi kalau kita lihat yang A, ikut berperan di Karang Taruna. Jadi kalau berperan di Karang Taruna ini masih kurang tepat karena ini berkaitan dengan pemerintah desa ya. Nah, jadi Karang Taruna ini semacam organisasi di desa khususnya buat remaja. Jadi ikut berperan tapi masih kurang untuk kebinekaan. Kemudian yang B, menciptakan suasana rukun dan harmonis. Karena beragam budaya ini bisa, tetapi kita lihat nanti yang mana tepat. Yang C, memberikan sumbangan tenaga dan materi. Oke, ini agak nggak nyambung ya. Yang D, menjadi contoh yang baik dan berlaku. Ini bisa ya. Terlibat dalam lintas budaya. Oke, ini terkait kebinekaan itu ada lintas budaya, lintas bahasa, lintas daerah ya. Ada perbedaan-perbedaan dan mempromosikan dialog. Oke, dialog serta saling toleransi. Nah, ini lebih tepat karena lebih lengkap. Ini bisa yang B, yang D juga bisa. Maka jawaban tepat adalah D. Karena lebih banyak ya contohnya. Lanjut kita nomor 5. Globalisasi telah membuat dunia saat ini menjadi hampir tanpa batas. Peran serta teknologi informasi yang begitu cepat mengakibatkan arus perpindahan data dan informasi dari satu negara ke negara lain sudah tidak bisa dibendung. Keterbukaan telah mengakibatkan masyarakat dengan mudah mengakses informasi teknologi, khususnya dalam mengikuti globalisasi yang kian berkembang. Berikut ini alasan penting mengapa perlunya memahami isu-isu kebinekaan dalam konteks global. Oke, jadi dia nanya, kira-kira alasannya apa sih kita tuh memahami kebinekaan, isu ya, isu kebinekaan, isu ini semacam ada permasalahan dan dalam konteksnya konteks global. Nah, maka kita lihat. Berbicara konteks global, maka kita berbicara tentang hubungan Indonesia ke luar Indonesia, dalam hal ini luar negeri ya, ke negara lain. Jadi kita coba cek yang mana kira-kira yang menggambarkan globalisasi. A, mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi setiap warga negara. Ini masih nggak ada istilah globalisasinya. Yang B, mempermudah Indonesia khususnya dalam berkomunikasi dan bersahabat dengan negara tetangga. Ini ada globalisasinya karena bersahabat dengan negara tetangga ini kan terkait ini ya, terkait hubungan kita dengan negara lain bisa, tetapi konteks isu kebinekaannya masih belum kelihatan di sini. Yang C, meningkatkan rasa harmonisasi sama warga negara. Nah, ini nggak ada globalisasinya, hanya warga negara doang. Oke, yang D,
memahami dampak globalisasi, migrasi, dan interaksi antar budaya yang semakin meningkat. Nah, ini ada ngebahas tentang globalisasi, dan mana migrasi kita tahu bahwa migrasi adalah proses bagaimana migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain, katakanlah ke luar negeri atau masuk ke Indonesia. Ada imigrasi, ada emigrasi. Nah, selanjutnya interaksi antar budaya. Nah, maksudnya antar budaya itu katakanlah Indonesia dengan Malaysia. Nah, itu semakin meningkat, semakin intens. Nah, itulah mengapa kita harus memahami kebinekaan, karena kita harus memahami dampak globalisasi itu tersendiri. Nah, jadi jawaban tepat adalah D. Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah memiliki dinamisasi politik. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan sistem pemerintahan yang mengikuti perkembangan zaman dari waktu ke waktu. Pemilu secara langsung merupakan salah satu cara melibatkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam dunia politik di Indonesia demi menjaga keberlangsungan pemerintahan untuk beberapa tahun ke depan. Berikut ini cara yang paling baik dalam mempromosikan inklusi sosial dalam masyarakat adalah, soalnya lumayan ya. Jadi intinya adalah di soal ini dia ngebahas dari zaman kemerdekaan hingga saat ini kita telah mengalami perubahan, terutama dalam sistem pemerintahan. Yang mana kita tahu bahwa sebelumnya itu kita memilih wakil rakyat, bukan wakil rakyat, pemerintah. Katakanlah pemerintah daerah itu nggak langsung, tetapi diwakilkan melalui DPRD atau legislatif. Nah, jadi kalau kita lihat di soal ini hanya menjelaskan bagaimana proses politik di Indonesia. Nah, di soal ini dia bertanya, cara yang paling baik dalam mempromosikan inklusi. Nah, inklusi sosial ini, jadi teman-teman singkatnya adalah bagaimana caranya masyarakat itu terlibat. Masyarakat itu terlibat ke dalam negara. Nah, salah satunya itu tadi pemilu. Nah, pemilu inilah yang salah satu kegiatan inklusi sosial. Jadi gitu ya. Jadi kalau berbicara sosial adalah inklusi sosial, maksud saya itu bagaimana cara masyarakat itu sosial itu terlibat ke dalam pemerintahan. Itu singkatnya, sederhananya. Tapi kalau mau panjangnya bisa dicari sendiri. Nah, jadi gitu ya. Jadi bagaimana cara kita mempromosikan itu, atau negara lah mempromosikan inklusi sosial. Kita cek ya. Mendorong partisipasi aktif dari semua kelompok dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Kayaknya ini yang tepat ini kalau menurut saya. Yang B, memberi pemahaman terkait peraturan perundang-undangan kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham hukum. Ini bisa, tetapi hanya memberi pemahaman aja, nggak dilibatkan. Yang C, mengaktifkan peran desa sebagai bentuk pemerintahan yang menyentuh masyarakat secara langsung. Ini hanya mengaktifkan ya. Jadi hanya mengaktifkan, dia nggak mengajak masyarakat. Mungkin harusnya lebih tepat kalau mengaktifkannya dalam bentuk Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu adalah kita mengajak yang muda untuk ikut organisasi yang ada di pemerintah desa. Nah, ini masih nanggung. Yang D, memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang dekat miskin. Nah, ini masih nggak pas ya. Nah, maka jawabannya adalah A, karena seperti yang saya katakan tadi, inklusi sosial adalah bagaimana kita itu ikut aktif ke dalam pemerintahan. Maka ini dia. Malah pemerintah itu harus mendorong partisipasi masyarakat untuk sosial, politik, maupun ekonomi. Jadi kita ya, jawabannya adalah A. Soal nomor 7, diskriminasi merujuk pada perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu seperti ras, agama, atau jenis kelamin. Menurut saudara, yang merupakan cara paling ampuh dalam mengatasi permasalahan terkait diskriminasi di Indonesia itu bagaimana? Maka kita cek ya. Jadi kita tahu bahwa masih banyak ya diskriminasi di Indonesia, seperti diskriminasi terhadap ras, agama tertentu, terkadang ada bahasa, kadang ada perbedaan daerah juga didiskriminasi, bahkan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini kita tahu bahwa zaman dulu itu, mungkin sekarang udah bagus ya, zaman dulu itu masyarakat lebih cenderung sedikit-sedikit kalau bisa yang bekerja itu adalah pria gitu, semacam gitu ya. Nah, sekarang kan sudah banyak ya kantor-kantor atau perusahaan yang sudah memberdayakan perempuan gitu. Nah, contoh diskriminasi seperti itu. Oke, jadi soal ini dia tuh bertanya, cara yang paling ampuh itu bagaimana dalam mengatasi hal tersebut, terutama permasalahan diskriminasi. Lalu kita cek A, melakukan seminar bela negara disertai dengan penanaman Pancasila secara eksplisit. Oke, yang A itu kurang tepat ya, karena dia yang ngebahas bela negara. Yang B, meningkatkan gotong royong di lingkungan sekitar agar terciptanya keharmonisan dan kerukunan. Yang B juga kurang tepat, karena yang dibahas diskriminasi, kenapa gotong royong? Jadi masih tanda tanya juga ini juga. Yang C, meningkatkan kurikulum pendidikan demi memberikan pengembangan sumber daya manusia yang baik terutama. Jadi intinya yang saya tangkap yang C ini
dia terkait ini ya, pembangunan sumber daya manusia SDM. Nah, ini masih kurang tepat. Kita lihat apakah jawabannya yang D, menumbuhkan kesadaran, pendidikan dan upaya kolektif untuk mempromosikan kesetaraan hak dan perlakuan yang adil. Nah, ini tepat ya. Yang adil bagi semua dengan melibatkan advokasi, legislasi dan penegakan hukum yang melindungi hak tertentu. Nah, jadi jelas ya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat agar bahwa perbedaan itu baik loh. Nah, semacam perbedaan agama, perbedaan suku, ataupun tanpa memandang jenis kelamin terhadap diskriminasi. Ada nama istilahnya itu pengaruh taman gender atau kesetaraan gender gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi hak-haknya itu baik hak pria ataupun hak wanita. Itu untuk beberapa hal kalau bisa dianggap setara lah. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini sudah baik ya. Sudah baik karena ada banyak di pemerintahan itu yang dari kalangan perempuan, gak hanya laki-laki. Jadi udah bagus. Jadi yang tepat adalah jawabannya D. Kesetaraan gender adalah prinsip yang menekankan perlunya memperlakukan semua orang tanpa memandang jenis kelamin, memberikan kesempatan yang setara, dan menghapus semua bentuk diskriminasi berbasis gender. Berikut ini cara yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan kesetaraan gender bagaimana. Oke ya, jadi sudah dibahas bagi apa itu kesetaraan gender. Jadi intinya kita nggak boleh memandang sesuatu itu berdasarkan jenis kelamin gitu. Kita harus memberikan kesempatan yang setara dan bahkan menghapus segala diskriminasi. Oke, jadi kalau kita lihat jawabannya adalah apakah A melakukan workshop pendidikan bela negara. Ini kurang tepat ya, karena lebih ngebahas ke bela negara. Walaupun ada nilai Pancasila tapi belum pas. Jadi yang A itu masih kurang pas. Selanjutnya kita cek yang B. Meningkatkan kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar kita demi menciptakan, oke ini lebih ke pembangunan ya, ini juga nggak pas. Mengupayakan pendidikan setara, nah, ini bisa nih. Mendorong partisipasi politik perempuan, ini kita udah bagus ya. Sekarang ini kita tahu bahwa presiden juga ada dari kalangan perempuan, menteri juga banyak gitu ya, menteri dan pejabat-pejabat lainnya dari perempuan juga banyak. Dan melawan kekerasan berbasis gender, oke itu nggak boleh. Yang D juga menciptakan lingkungan yang bebas dari prasangka gender. Oke ini tepat ya, lebih nyambung karena ngebahas tentang kesetaraan gender. Untuk yang D sendiri meningkatkan pendidikan demi pembangunan sumber daya manusia. Oke yang kurang tepat ya, karena nama yang D ini dia lebih ngebahas tentang SDM. Jawaban tepat adalah C. Selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Menghormati dan menghargai agama orang lain melibatkan kesadaran akan perbedaan, kepercayaan, menghindari komentar atau tindakan yang merendahkan atau mengejek agama orang lain, dan bersedia belajar tentang keyakinan dan praktik mereka. Di bawah ini yang merupakan penjelasan terkait pluralisme yang paling tepat adalah, oke, jadi intinya kita ngebahas ini ya terkait perbedaan agama orang lain. Kita nggak boleh merendahkan, menghina, mengejek. Maksudnya bersedia belajar ini bukan berarti kita belajar jadi yang patuh gitu. Misalkan katakanlah Islam belajar Kristen yang habis, nggak. Maksudnya ini lebih ke pemahaman semacam, oh ternyata kalau Kristen itu ibadahnya begini, kalau Islam ternyata ibadah begini. Nah maksudnya seperti itu. Kita harus memahami tentang keyakinan maupun praktik mereka. Tujuannya adalah ya menghargai toleransi seperti itu. Jadi soal ini adalah yang merupakan penjelasan terkait pluralisme beragama yang paling tepat adalah, oke, berbicara pluralisme itu berasal dari bahasa Inggris ya, plural jamak, beragama. Nah jadi maksudnya agamanya itu banyak gitu. Yang tepat adalah A, melakukan kegiatan pembinaan di antara sesama umat beragama di Indonesia. Kalau yang B itu keanekaragaman penduduk yang berbeda agama dengan masing-masing menjalankan peribadatan sesuai ajaran dan pemahaman masing-masing. Masih kurang tepat. Yang C, pendidikan keagamaan dan kepercayaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing dengan saling menghargai satu sama lainnya sama Indonesia. Kurang tepat juga ya, karena hanya ngebahas sekilas. Yang D, sebuah penerimaan dan pengakuan. Nah ini baru tepat nih. Jadi kalau berbicara tentang pluralisme, kita harus bisa menerima dan juga mengakui adanya agama lain gitu, terhadap keberagaman agama di dalam suatu masyarakat dengan melibatkan penghargaan terhadap kebebasan beragama dan kemampuan bereksistensi dengan harmoni meskipun perbedaan keyakinan. Nah jadi yang D itu lebih tepat. Kenapa saya katakan lebih tepat? Berbicara pluralisme itu tidak hanya berbicara pengertian, namun berbicara pluralisme keagamaan berarti kita harus bisa menerima dan mengakui agama lain gitu ya. Jadi kita harus mengakui eksistensi ini adalah keberadaan ya, dengan harmoni ini rukun ya, oke, rukun dan damai gitu meskipun perbedaan keyakinan. Jadi walaupun berbeda agama kita harus saling toleransi. Jawaban yang tepat adalah D.
persamaan hak berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin atau latar belakang lainnya. Ini mencakup hak untuk pendidikan, kebebasan berbicara, dan perilaku yang adil di mata hukum. Berikut ini cara yang dapat kita lakukan untuk menghormati dan memahami kebudayaan pribumi. Nah, maksud kebudayaan pribumi adalah kebudayaan masing-masing suku yang ada di Indonesia. Nah, jadi tiap daerah itu memang sudah ada budaya aslinya. Nah, bagaimana cara kita menghormati dan memahaminya? Oke, yang A, memahami nilai-nilai kebudayaan pribumi secara menyeluruh tanpa pandang asal muasal. Nah, ini bisa, tetapi hanya memahami aja. Kalau menghormati saya lihat masih belum. Yang B, karena soal ini kan dia ngebahas menghormati dan memahami. Yang B, meningkatkan kegiatan gotong royong di antara sesama penduduk, terutama dalam pergelaran kebudayaan. Ini lebih ke gotong royongnya ya, dia bukan menghormati dan memahaminya. Yang C, memperluas kesadaran akan isu-isu yang mempengaruhi kebudayaan dengan membiarkan kebijakan yang melindungi hak mereka juga penting. Jadi ini hanya menyadarkan aja, walaupun ada kata istilah mempengaruhi tapi masih kurang tepat. Yang D, dengan mendengarkan dan pengetahuan tradisi dan kearifan lokal. Nah, yang tepat adalah D. Kenapa saya katakan D? Jadi bentuk menghormatinya itu adalah dengan mendengarkan tradisi mereka dan menghargai pengetahuan akan tradisi mereka serta kearifan lokal. Nah, ini lebih tepat ya, karena ini menggambarkan tentang kebudayaan pribumi atau lokal. Baik, itu saja teman-teman, lebih kurang saya mohon maaf. Semoga soal ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan CPNS, terutama untuk terkait TWK, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.